Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Fadilza. Hari ini saya akan membahas tentang pertolongan Allah dengan tentara malaikat kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang pertolongan malaikat yang diberikan Allah pada orang-orang yang beriman. Salah satunya dalam surat Al-Anfal ayat 9 dan 10. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha azizun hakim. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 ini disampaikan Allah pada kita sebagai kabar gembira dan untuk menentramkan hati kita dalam menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Perang Badar, di mana ketika itu tentara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah dan jumlahnya hanya 300 orang harus berhadapan dengan tentara kaum Quraisy yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Tentu saja ini merupakan pertempuran yang tidak seimbang. Melihat kondisi yang tidak seimbang itu, secara logika manusia, pasti tentara kaum muslimin yang jumlahnya hanya 1/3 dari pasukan musuh itu akan dikalahkan. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Rasulullah terus mengulang-ulang doanya. Beliau terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepadanya, sehingga kain selendangnya terlepas dari pundaknya. Lalu Abu Bakar datang menghampiri Rasulullah dan memungut kain selendangnya, kemudian disandangkan di pundak Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang dijanjikannya padamu." Maka ketika itulah Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 ini. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, akhirnya tentara kaum muslimin yang berjumlah hanya 300 orang itu bisa mengalahkan pasukan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 orang dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anfal itu tidak hanya berlaku pada saat Perang Badar saja, tapi berlaku sepanjang masa bagi setiap orang beriman yang memohon pertolongan pada Allah. Barang siapa yang memohon dengan sungguh-sungguh pada Allah ketika menemui kesulitan atau masalah yang berat, baik yang mengancam keselamatannya maupun yang tidak, maka Allah akan memberikan pertolongan dan mengirimkan ribuan tentara malaikat yang selalu siap menaungi dan menolongnya. Setiap orang mukmin yang ikhlas memohon pada Allah dengan sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran pasukan malaikat ini berupa rasa aman dan nyaman di hatinya.
Kehadiran tentara malaikat ini akan menimbulkan rasa aman dan tentram di hati orang yang beriman. Hati yang tadinya gelisah dan cemas berubah menjadi tenang, nyaman, dan tentram. Tentang pertolongan Allah dengan tentara malaikat ini juga disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat Fussilat ayat 30 dan 31. Innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Dengan pertolongan dari tentara malaikat yang jumlahnya ribuan itu, insya Allah setiap orang yang beriman bisa mengatasi berbagai masalah yang hadir di hadapan mereka. Itulah yang menyebabkan setiap orang yang beriman ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya. Karena mereka dikawal oleh ribuan malaikat yang mengelilinginya kemanapun dia pergi. Tentu saja malaikat yang mengawal orang mukmin ini derajatnya tidak sama, tergantung derajat keimanan dan ketakwaan seseorang pada Allah. Dengan bantuan tentara malaikat yang mengelilinginya, setiap orang beriman bisa menghadapi berbagai masalah dengan tenang tanpa rasa cemas, gelisah, dan stres yang berkepanjangan. Allah selalu memberikan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapinya, sehingga ia bisa menjalani hidup ini dengan mudah. Anda tidak perlu mencari pertolongan dengan minta bantuan khodam jin, minta jimat pelindung, mendatangi pesugihan, membuka rezeki, dan lain sebagainya. Cukuplah minta kepada Allah dan Dia akan menurunkan pertolongan yang dahsyat kepada Anda. Jika Anda ingin mendapatkan pertolongan bala tentara malaikat dalam menghadapi berbagai masalah yang sulit dan mengancam keselamatan Anda, seperti bahaya bencana alam, ombak dan badai di lautan, tersesat di tengah hutan, ancaman preman, ancaman pembunuhan, ancaman sihir dan santet, mintalah pertolongan dengan sungguh-sungguh pada Allah. Baca surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 atau Fussilat 30 dan 31 ini berulang-ulang untuk menambah keyakinan Anda. Jangan sekali-kali Anda meminta tolong kepada malaikat apapun atau kepada selain Allah. Jika Anda meminta tolong dengan menyebut nama malaikat atau meminta pada selain Allah, yang datang pada Anda bukanlah malaikatnya Allah, tetapi setan dan jin yang menipu Anda. Mintalah pertolongan hanya pada Allah. Tentara malaikat di langit dan bumi hanya tunduk pada perintah Allah. Demikianlah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.